Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji baginya yang Ia telah memperkenankan setiap langkah kita, setiap waktu yang kita lalui, yang kita jalani, dilakukan diantaranya untuk beribadah, pula menunaikan dari kewajiban yang disyariatkannya, yakni sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya kita saat ini pula berada di akhir Syawal, dan pula tentunya kita pula telah melewati Ramadan dalam sebulan penuh. Maka di dalam selepas Ramadan ini perlulah seorang muslim kembali meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan berbagai amaliyah yang telah dawam. Karena itu, bagaimana Allah mencintai seorang hamba yang dia dalam mengamalkan, beristiqomah dalam mengamalkan, walaupun hanya sedikit. Dalam sebuah hadis dikatakan, ahabbul a'mali ila Allah. Bagaimana Allah mencintai amalan-amalan adwamuha wa in qalla, yang ia dawam terus-menerus berkesinambungan walaupun itu sedikit. Maka tentunya di dalam hadis ini bagaimana seorang hamba PR-nya itu setelah ia menyelesaikan berbagai aktivitas di bulan Ramadan selama sebulan penuh adalah bagaimana ia konsisten dalam beramal. Yang tentunya ikhwatu fillah, hal ini
bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana seorang hamba beristiqomah selepas Ramadan. Dan kita lihat bagaimana keadaan masjid-masjid kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala sebelum Ramadan. Yang asalnya ia penuh dengan tarawih, dengan tadarus. Akan tetapi sekarang masjid kembali sepi. Yang biasanya sholat berjamaah banyak yang menghadiri, akan tetapi kita lihat sekarang hanya beberapa saja, hanya orang-orang itu saja yang menghadiri sholat subuh berjamaah. Dan pula bermajelis ilmu tidak lagi semangat seperti di bulan Ramadan. Bersedekah, berbuat baik kepada orang lain tidak lagi dermawan seperti di bulan Ramadan. Maka tentunya bagi setiap orang terkadang hal ini menjadi sebuah rintangan. Namun tentunya Allah menyediakan pahala ganjaran yang besar di setiap amal. Di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 123 sampai 124 dikatakan, "May ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakira." Barang siapa yang beramal kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia dalam keadaan yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maka setiap amal itu akan dibalas setimpal sesuai dengan jenis amalannya. Ada sebuah kaidah mengatakan al jaza, balasan itu min jinsil amal, yaitu dari jenis amalannya. Karena itu setiap amal tergantung bagaimana jenisnya, dengan faedahnya dan fadilah amal itu sendiri, maka akan ia mendapat balasan dari Allah. Dan pula dikatakan dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya. Dan barang siapa yang beramal kejahatan sebesar zarrah pun, seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat imbalannya pula. Demikian pula firman Allah,
Azza wa Jalla tentang orang-orang yang telah beriman. Dikatakan dalam surah Ghafir ayat 40, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang beramal perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberikan imbalan kecuali yang semisal dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, baik laki-laki dan perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka akan diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Bagaimana setiap amal, baik maupun buruknya itu akan dihitung, akan ditimbang, akan kita melihat balasannya. Maka amal apapun yang kita lakukan, yang baik maupun yang buruk, semua itu pasti akan mendapat imbalan sesuai dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak ada yang dizalimi dari hamba-hambanya. Karena itu tentunya di sini saya mengajak agar kita merenung akan dosa yang kita lakukan tiap hembusan nafas kita, tiap hati kita ini, apa yang sudah kita fikirkan, kemudian lisan kita dan perbuatan kita. Sudahkah kita sadar bahwasannya ketika itu kita lakukan dosa, maka kita sadar itu adalah dosa. Dan apakah kita menyadari akan sebuah dosa, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan, dengan tetesan air mata rindu akan ampunan Allah. Maka jujurlah bahwa hati kita tidak akan bisa berbohong. Pernahkah kita meneteskan air mata karena menyesali dosa? Karena itulah ketika kita hadirkan renungan ini pada diri kita, maka tentunya kita akan berusaha untuk terus beramal agar Allah tutupi kesalahan kita. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, hadirin sidang Jumat. Tentunya di dalam beramal kita sadar, kita mengetahui ada sebagian orang yang tetap bersikap baik kepada siapapun, dalam keadaan apapun, bahkan kepada orang yang menzalimi dirinya. Pula ada sebagian orang yang bisa menahan amarahnya dan menggantikannya dengan senyuman yang sejuk untuk melegakan hatinya. Ada pula orang yang sebagian bersabar dan pandai bersyukur serta ikhlas menerima ketetapannya dan istiqomah dalam beramal. Ada pula orang yang bisa menolong sesama, membantu melakukan hal-hal yang kecil, amal-amal yang biasa, yang mungkin bagi kita itu amalan yang bukan luar biasa,
tetapi ternyata kesan yang ditimbulkan olehnya itu sangat besar. Dan pula ada sebagian orang yang menjadi perantaraan rezeki bagi orang lain yang lebih memerlukan, menjadi pengantar kebahagiaan, menjadi penyebar inspirasi dan manfaat, sehingga ia menyebarkan semangat. Karena itulah ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan saudaranya sebelum datang hari di mana kelak tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalan tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Maka ikhwatul iman, ini yang bisa kita ambil faedahnya adalah bagaimana di dalam beramal pula tidak hanya kita terus berlomba-lomba dalam beramal soleh, tetapi terus bagaimana mengurangi kemaksiatan yang ada pada diri kita, yang terkadang luput dari kita akan kita meminta ampun padanya, yang terkadang kita mudah melakukan kemaksiatan, apalagi pada saudara kita. Maka ketika amalan yang banyak kita lakukan tidak akan ada artinya ketika diiringi kemaksiatan yang terus-menerus. Karena itu pula tentunya di dalam diri kita harus senantiasa menjadi hamba yang terus bertaubat kepada Allah akan kemaksiatan dan kemaksiatan. Tidak hanya dalam terus beramal, akan tetapi terus maksiat kita lakukan, maka itu adalah keliru. Tentu bagaimana PR-nya adalah kemaksiatan ini yang kita terkadang sulit, dan apalagi di masa media sosial yang terkadang hal itu menjadi pisau bermata dua. Terkadang bermanfaat, terkadang akan mengancam, yaitu terkadang mengancam ketika kita bermaksiat dengan media sosial tersebut, dengan pula melihat hal-hal yang tidak pantas atau berkata yang tidak pantas dan sebagainya. Maka itu tentunya semoga wasiat khatib di siang ini bermanfaat dan juga bisa menjadi pemecut semangat kita yang terkadang jatuh bangun, dan pula iman kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka kita semaksimal mungkin untuk beramal agar Allah meleburkan dosa-dosa kita dan pula menghindari kemaksiatan, agar Allah menjadikan kita hamba yang nantinya berhak untuk masuk surganya, yaitu balasannya yang terbesar di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, umat Islam, Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'aqrada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.